Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 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 Kalau Ibu bilang nanti ya semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke? Ya. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Oke ya, pada hari ini Ibu kasih layanan, Ibu akan memberikan layanan klasikal potensi ya. Jadi kalau di sini ada yang namanya kenali, berarti ini berarti apa? Lebih dalam. Jadi kalian itu tidak mengerti atau tidak paham, belum paham dengan potensi yang kalian miliki. Jadi Ibu kasih hari ini materi tentang gimana caranya mengenali potensi. Ya, kalau Ibu bicara tentang potensi pasti itu berhubungan dengan kecerdasan. Galinya pakai apa, Bu? Ibu kasih pendekatan yang pertama itu pakai gaya belajar sama tes minat bakat. Makanya kalian Ibu suruh bawa HP, ya. Nah, kemarin itu ya waktu kelas 7 Ibu masih ingat nggak Ibu kasih materi tentang minat bakat? Dia minat dan bakat. Ya. Nah, di kelas 8 Ibu buat apa? Pohon karir. Ya, di sini Ibu minta kalian untuk membuat cita-cita kalian itu apa? Yang masih ingat nggak? Masih. Yang tidak ingat sekarang tulis. Ya, tulis di buku. Ya, yang ingat juga tetap tulis di buku. Oke, silakan ditulis. Ya, kalau lupa, Bu. Ya, kalau lupa tulis yang baru. Ya, tulis aja. Tulis. Ya, kalau yang ingat tetap ditulis di situ, yang tidak ingat boleh kita apakah sudah? Kalau sudah ditutup, ya, tutup, simpan terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke kecerdasan. Nah, situ ada materi, ya, coba dibaca apa itu intelijensi atau kecerdasan. Nah, di sini kita ambil kemampuan untuk memecahkan soalan, ya. Jadi kalian mungkin selama ini bingung kan, Bu, cerdas itu apakah cuman yang ranking aja atau yang cuma pintar di eksak atau matematika, IPA dan lain sebagainya? Tidak, ya. Jadi dikatakan cerdas itu nah satu ya, ada pemecahan persoalan apapun, ya, apapun. Terus nih yang kedua ada karakter ini menemukan bahwa kecerdasan itu tidaklah tunggal, tapi ada 8 ya, yang disebut dengan kecerdasan majemuk. Nanti kita belajar. Oke, selanjutnya ada ini ya, mawas diri, mencerminkan kepribadian yang bertoleransi. Ya, lanjut. Selanjutnya ada pintar atau pintar. Nah, kalau pintar itu berhubungan dengan ilmu yang dimiliki. Ya, ingat tadi kecerdasan majemuk. Jadi seseorang itu pintar. Ya, bukan berarti dia cuma hanya satu tunggal, tapi tidak 8. Ya, kita lihat di kecerdasan majemuk. Nah, yang di kecerdasan majemuk tadi kalian sudah pernah ya kita baca ya, bahwa kecerdasan majemuk itu ada 8. Yang pertama itu ada cerdas, silakan dibuka artinya juga nggak apa-apa. Ya. Ya, dilihat, baca itu ya yang bagian ini. Cerdas visual spesial itu yang pertama. Ya, biasanya ciri-cirinya itu senang membaca dan menulis untuk kesenangan. Ada pandai menyusun teka-teki. Nah, sambil dilihat, sambil dirasakan ada nggak pada diri kalian? Selanjutnya menafsirkan gambar, grafik dan bahkan dengan baik, nikmati gambar, terus dan seni. Nah, itu termasuk dalam kecerdasan visual spesial. Ya, baca terus, ada 8. Yang kedua, cerdas verbal linguistik. Nah,
sudah dapat untuk dirinya sendiri, ya, termasuk yang mana? Ada intrapersonal, menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik, menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Selanjutnya ada cerdas kinestetik, ya, terampil dalam menari dan olahraga, menikmati membuat sesuatu dengan tangannya, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Nah, yang suka olahraga, terampil tangannya bisa membuat atau suka membuat sesuatu, ya, terampil, itu masuk dalam cerdas kinestetik. Nah, naturalistik, tertarik pada mata pelajaran seperti botani atau IPA, biologi, ya, yang berhubungan dengan hewan juga. Nah, yang suka berkemah, berkebun, hiking, menjelajahi alam bebas, tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Silakan dipahami, kalau sudah tahu untuk dirinya sendiri ditulis. Oke, ya. Terus cerdas logis matematis. Nah, ya, kalian kan sering, ya, oh, aku tuh tidak bisa matematika, tidak bisa berhitung, berarti saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya potensi. Jadi jawabannya tidak. Ya, ingat kecerdasan majemuk, ya, ada 8. Jadi pada dasarnya kita itu unik, ya, punya potensi masing-masing, hanya saja kita tidak menyadari. Ya, ini yang untuk matematik. Terus cerdas musikal. Nah, banyak nggak di sini? Nah, peka terhadap musik, nada dan ritme, senang menyanyi dan bermain alat musik, suka menciptakan lagu, mengingat melodi serta menciptakan melodi baru, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik, mampu mengikuti dan menciptakan pola jenis dalam musik. Oke, ya, silakan ditulis. Ya, kamu masuk kecerdasan yang mana? Yang 1 atau 2 atau cenderungnya kemana? Dari 8. Sudah dapat? Ayo, sudah, menarik ini. Nah, kamu yang mana? Mana? Apa? Cerdas musikal. Yakin? Dan nyanyi lagi. Ya, tulis di sini. Ya, yang paling cenderung kamu tulis di bagian paling atas. Aku sama suka menyanyi, Bu, dan lain sebagainya. Ya. Mbak, kamu Mbak masuk yang mana, Mbak? Kinestetik itu di sini kinestetik. Nah, diingat-ingat kan itu apa aja, ya. Kamu yang mana, Pak? Cerdas, kinestetik. Benar, Mbak? Visual, oke. Udah apa ini? Musikal. Ya, catat, tulis ya. Ingat-ingat apa? Nama musikalnya ditulis nggak? Nah, cerdas, kecerdasan, musikal. Oke. Sudah? Sudah dapat sendiri-sendiri? Gila, sudah? Sudah, disimpan. Oke, ya, lanjut. Nah, ini tadi kecerdasan majemuk. Ya, jadi kecerdasan majemuk itu ada 8. Oke, selanjutnya ada kita mengenali 3 gaya belajar. Ya, nah, Bu, gimana ya, Bu? Aku selama ini belajar itu tidak tahu gayanya. Aku tuh cerdas loh, cerdas. Ya, tapi saya tidak tahu gimana caranya menangkap pelajaran
dan gaya belajar. Ya, di sini sambil dilihat punya kalian ya. Nah, ada gaya belajar tadi dia melihat, berarti dia langsung ya, langsung melihat itu apa namanya dalam bentuk penelitian kah, video kah, seperti itu. Ya, terus kalau dia auditorium berarti dengan mendengar. Ya, mendengar itu menggunakan apa? Misalnya diskusi Bu, tanya jawab ya, rekaman suara. Nah, waktu itu sudah pernah Ibu bilang, kalau kalian misalnya dapat tugas dari Bapak Ibu guru untuk merekam, untuk apa namanya itu hafalan, silakan bisa direkam di HP. Ya, kalian mungkin mau tidur atau mau apa silakan, sering diputar. Nah sekarang dari 3 gaya belajar itu ya, kalian termasuk yang mana? Satu orang satu, jadi pahami sendiri-sendiri. Kita akan melihat. Nah, ini tadi ya, nanti tulis jawabannya di kertas. Ya, disimpan ya, disimpan di kertas. Oke, silakan dibaca dari 3 gaya belajar tadi. Ya, kalian termasuk yang mana? Dia termasuk yang mana? Yang mana? Oke, ya. Nah, yang mana ya? Tahu gitu. Oke ya, sudah tahu gaya belajarnya masing-masing, udah dicatat ya, udah disimpan. Oke, sekarang Ibu punya video ya untuk tes gaya belajar. Jadi di sini nanti ada soal, silakan kalian buat di kertasnya. Di kertasnya itu satu jawabannya apa, ya? Oke, paham? Silakan buat videonya. Lagi dengan saya Nurleni Satika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tes gaya belajar. Ada yang ingin tahu gaya belajar kita apa? Bagaimana gaya belajarmu? Nah, kita harus tahu nih gaya belajar kita apa sih? Apakah kamu sering baca buku tapi mudah lupa? Atau lagi belajar tapi nggak paham apa yang dipelajari? Bahkan ketika mendengar penjelasan guru tapi susah sekali mengerti. Nah, ada yang seperti itu enggak? Nah, bisa jadi gaya belajarmu yang kurang tepat. Jika kamu sudah tahu gaya belajarmu, maka belajar akan jadi lebih efektif. Yuk ikuti tes gaya belajar berikut ini. Pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan dirimu. Are you ready? Mari kita mulai. Yang pertama, ketika berbicara, Anda A. berbicara dengan tempo cepat, B. berbicara dengan tempo sedang, C. berbicara dengan tempo lambat. Yang kedua, apa yang paling Anda ingat? A. orang, lingkungan, wajah, B. perkataan, suara, makna, C. kejadian, peristiwa, emosi. Yang ketiga, bagaimana cara Anda menghafal? A. menuliskan berulang-ulang,
B. Mengulangi kata-kata sekeras mungkin. C. Menghafalkan sambil berjalan-jalan. Selanjutnya, apakah yang bisa membuat Anda terganggu? A. Benda-benda di sekitar Anda. B. Suara. C. Gerakan. Ketika menyeja sebuah kata, yang Anda lakukan adalah A. Membayangkan kata itu. B. Menyebutkan dengan keras. C. Menuliskannya. Mana yang lebih sering Anda katakan? Kelihatannya bagus. B. Kedengarannya bagus. C. Rasanya enak. Apakah yang lebih Anda sukai? A. Lihat foto atau gambar. B. Musik. C. Menari atau olahraga. Ketika membaca, apa yang Anda lakukan? A. Melihat bacaan sambil membaca dalam hati. B. Membaca dengan bersuara. C. Menggunakan jari untuk menunjuk bagian yang dibaca. Ketika ingat pasar, apa yang pertama kali muncul dalam pikiran Anda? A. Pemandangan tentang orang-orang yang berbelanja dan barang-barang yang diperjualbelikan. B. Ramainya suara orang-orang di pasar. C. Orang-orang yang hilir mudik dan lalu lalang di pasar. Ketika akan tidur, apa yang terpenting buat Anda? A. Kamar yang gelap, samar atau terang. B. Kamar yang tenang, tidak berisik. C. Tempat tidur yang nyaman. Oke, finish. Ayo kita cek jawabannya. Cek ya. Cek jawabannya. Mana jawaban yang lebih benar? Apakah A, apakah B, ataukah C? Jika jawabanmu banyak A, artinya gaya belajarmu adalah visual atau menghadap. Oke, ya. Tadi di sana ya. Kalau dia jawabannya A, berarti visual. Lihat dulu jawaban kalian mana yang paling banyak. Ditulis di sini di buku. Apa? Visual. Misalnya yang paling banyak, ya. Visual. Kalau dia banyak B, berarti auditor. Lihat. Kalau dia C, kinestetik. Misalnya kayak Aska. Apakah? Kamu yang paling banyak apakah? B. Berarti au. Nah, sini tulis, ya. Auditori. Oke. Mana lagi? Oke, hilang. Kalau hilang yang mana lah yang paling banyak? B berarti dia auditori. Untuk Fadil apa? A. Visual. Ya, bilang. A apa? Apa B? B. Kalau B berarti auditor. Iya, oke ya. Setia. Apa Setia? Visual. Visual. Kalau kamu Mas? B berarti auditori. Coba lihat yang sini. Dia apa ya? Ya. Terus ini sama. Ya. Nah, itulah macam-macam gaya belajar kalian. Ada 3. Ya. Nah, sekarang sudah tahu kan gaya belajarmu? Apakah auditori, apakah visual, ataukah kinestetik? Maksimalkan media atau sarana sesuai dengan gaya belajarmu sehingga pembelajaran mudah dimengerti, baik visual, auditori, kinestetik. Baiklah, thanks for watching. Saya Nur. Sudah ya, jadi 3 gaya belajar. Nah, sekarang kalian sudah memahami, ya sudah tahu saya ini Bu bentuknya visual kalau belajar. Nah, itu gimana caranya kalian? Ya untuk agar kalau misalnya kita belajar itu biar masuk, biar enjoy di kamu, biar enak di kamu.
Nah, 3 itu ya nanti silakan diterapkan. Ya, kita kembali lagi ke kenali potensi. Ya, tadi sudah kecerdasan majemuk ada 8. Nah, selanjutnya ada gaya belajar ada 3. Nah, yang selanjutnya kita pakai mengenali minat bakat ya, pakai aplikasi Aproli ya. Di situ kemarin udah Ibu kasih ya linknya. Nah, sekarang silakan kita bareng-bareng isi link anketnya masing-masing. Kemarin di grup sudah Ibu share ya. Nah, sekarang kita sama-sama untuk yang minat bakat. Ya, kita lihat ya tadi saya belajar sudah. Ya, silakan isi. Oke, silakan diisi ya. Aplikasinya ya, saya oke. Seperti biasa silakan tulis nama kelas. Ya. Sekali lagi, ini sesuaikan dengan keadaan kalian masing-masing ya. Ada 30 soal ya. Sesuaikan dengan keadaanmu. Ya, ada 30 soal ya. Ini kan. Nah, let's skip biar enggak. Soalnya biar enggak putus. Ini kan. Nah. Ya, di landscape HP-nya jadi soalnya tidak terputus. Nah, dengarkan. Nah, Mbak, ini kan, Mbak. Nah, jadi soalnya tidak terputus. Ini kan. Nah, yang lainnya. Nah. Isinya jangan asal ya. Usahain sesuai dengan keadaan. Nah, ya, nah, ini atasnya itu, nah, ya.
Mana enak? Ini tadi enggak? Ini punya mbakmu ya? Ya, sudah tersimpan. Kalau dia centang hijau, isinya yang ini ya, sesuai dengan keadaanmu. Ya, sekarang soal nomor 29. Oke, ya selesai. Udah ya, selesai ya. Oke, kita lihat ya. Punyanya siapa ya? Yang masuk ada 17 siswa ya, 16 siswa. Yang lain berarti belum ya? Sambil diisi ya. Nah, kita lihat punya Setia. Coba. Punya Setia. Nah, tadi bentuknya seperti ini, Mas. Ya, hasilnya. Ya, sambil dilihat HP-nya di kepribadian tadi ya. Nah, oke anak-anak, kita ambil contoh punya Setia. Nah, di Setia di sini ada skornya, ada 7, 7, 6, 5, 3 sama 2. Jadi yang paling rendah adalah artistik. Mungkin dia tidak berbakat di misalnya modeling ya, atau TikTok. Nah, yang seperti itu ya. Dia lebih cenderung ke investigasi. Ya, kita lihat untuk karirnya, pilihan karir. Ya, kita lihat untuk kepilihan karir. Oke, yang paling tinggi tadi investigasi. Nah, punya si Setia. Nah, Setia. Ini kecenderungannya. Coba baca Setia. Deskripsi bidang minat. Nah, baca kuat-kuat. Kemampuan untuk memecahkan. Ini yang ini dulu nak. Deskripsi bidang minat. Nah ini baca. Bidang yang cenderung melibatkan perincian pemecahan masalah, potensi dan statistik. Mana ini? Analisis. Analisis. Terus kecenderungan kepribadian. 1. Kemampuan memecahkan masalah dan analisis yang baik. Terus 2. Cenderung berpikir analitis. 3. Suka observasi. Terus ada keterampilan pendukung, berpikir analitis dan logis, menghitung, berkomunikasi dengan menulis dan berbicara, merancang, merumuskan, menghitung, mendiagnosis, bereksperimen, sama menyelidiki. Kecenderungan minat pelajaran bahasa Inggris, matematika, sains, terus ada komputer, ada teknologi. Nah, di pekerjaannya ya atau karirnya ya. Nah, ini ada ilmu pengetahuan.
kepedayaan medis, ada kesehatan, ahli kimia, ilmuwan kelautan, teknisi kehutanan, teknisi laboratorium medis atau pertanian, ahli zoologi. Nah, itu pilihan karir ya. Nah, sekarang kita tanya Setia. Ya, kemarin atau tadi ya, yang kamu gantungkan di situ apa? Apa? Bos muda. Ya, yang kamu tulis tadi ada nggak? Apa? Tidak, tetap di situ ya. Nah, tidak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ya, mau kamu tulis bos muda, ya, tapi disesuaikan. Nanti kan kita masih ke SMA, ya, ke SMA. Jadi nanti kalian ketika di SMA itu biasanya ngisi angket ini lagi, nah, ya, karena di sana nanti kalian akan memilih mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu disesuaikan dengan kita. Oke, paham? Oke ya. Sudah. Tadi sudah apa? Yang pertama tadi apa? Belajar tentang potensi tadi yang pertama apa? Kecerdasan, tentang kecerdasan. Kecerdasan majemuk ada 8. Ya. Apakah kecerdasan itu hanya tunggal? Jawabnya tidak. Ya, hanya ada 8 macam kecerdasan majemuk. Nah, kalian punya potensi itu masing-masing. Berarti kalau ditanya potensi, itulah jawabannya, Nak. Ya, saya cerdas secara apa tadi? Naturalistik ada. Ya, interpersonal ada, intrapersonal ada. Ya kan? Nah, itulah potensi kalian, kemampuan kalian. Ya, jangan lagi nanti bilang ditanya enggak tahu, tuh saya enggak mampu, enggak punya apa-apa, saya enggak bisa apa-apa. Nah, itulah. Ya, kecerdasan itulah yang kadang-kadang buat kita itu tidak tahu, nah. Ya, nah hari ini Ibu kasih materi itu biar kalian paham. Ya. Nah, hasil angket ini nanti, ya, hasil angket ini nanti silahkan temuin Ibu. Ya, temuin Ibu di ruang BK, kita konsultasi boleh. Ya, Bu, saya hasil gaya belajarnya tadi seperti ini. Ya, terus lagi kan kecerdasan saya termasuk ini, cita-cita saya ini, Bu. Ya, tapi hasil angketnya misalnya kok saya lebih cenderung ke investigasi misalnya. Ya, kok nggak artistik, Bu? Misalnya. Ya, nah kita sekarang lihat, Bu, apa sih, Bu? Yang tadi kan apa? Investigasi ya. Nah, kita lihat. Nah, ada realistik. Ya, pasti ada kalian itu yang hasilnya realistik. Ya, nanti seperti realistik tadi ya, ini lebih cenderung ke apa? Ada pilot, petani, ya, pembangunan, perancang. Ya, banyak sekali di situ ya. Terus lagi, yang ketiga ini ada artistik. Nah, ya, artistik ini dia senang sekali cenderungnya apa? Melibatkan ekspresi kreatif dan keterampilan artistik sebagai artis, ya, ilustrator, apalagi fotografer, penulis lagu, komposer. Nah, perlu kalian ketahui, nah, sekarang gitu ya, karir atau cita-cita tadi, ya, tidak terpaku hanya misalnya guru, ya, apalagi polisi, enggak lagi sekarang, ya. Seiring majunya perkembangan zaman, maju juga, ya, pola pikir kita berubah. Ada lagi yang jadi TikToker, terus ada apa lagi? Gamer. Nah, ya, silakan, ya. Kalau bisa dari kecerdasan majemuk tadi, kalian tahu kan kecerdasan majemuk tadi apa? Silakan kalian ikut, ya, ikuti ekstrakurikuler di sekolah ataupun di rumah, boleh. Misalnya yang bagian musik tadi, ya. Nah, silakan kalian ikut, ya, ikut ekstrakurikuler yang berhubungan dengan musik. Ya, terus lagi tadi yang apa, kinestetik ya. Nah, itu silakan ikut ke pramuka misalnya, ekstrakurikulernya. Terus lagi yang pinter apa tadi, yang ngomong ya, bagian ngomong tadi, ikutlah dia kegiatan OSIS. Nah, seperti itu. Itulah fungsinya kenapa kalian butuh sekali paham dengan gaya belajar,
tentunya kalian seperti ini lagi bakal diminta untuk mengisi angka. Oke, paham? Ya, jadi tujuan ibu ya hari ini itu mengambil materi tentang ini agar kalian itu bisa menata karir kalian dari sekarang, ya, tahu dengan potensi kemampuan diri sendiri. Yang hasil angket ini ibu buat layanan, ya. Jadi boleh kalian datang ke ruangan ibu, ya, konsultasi. Bu, aku mau lihat hasilnya kemarin seperti apa sih, Bu, ya, untuk layanan karir. Ya, jangan sampai kalian ketika di SMA saya nggak paham, Bu, ya, saya masih bingung, Bu, ya, seperti itu, ya, paham? Nah, itu untuk tugas selanjutnya, ya, untuk tugas selanjutnya, ya, silakan, ya, tadi kan sudah tahu ya kecerdasan tadi, kecerdasan majemuk tadi sama-sama sudah tahu kan, ya. Nah, nanti silakan ditulis di situ kalian buat, ya, kegiatan apa yang ingin kalian ikuti di sekolah, ekskul di sekolah. Oke, paham? Ada yang ingin tanyakan nggak? Enggak ya? Oke ya. Tadi materinya sudah ibu sampaikan semua. Saya mau tanya sama kalian ya. Kira-kira, ya, penting nggak materi ini ibu sampaikan? Ada yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, Mbak. Berdiri, Mbak. Ya, jadi apa, Mbak? Mengapa menurut Mbak ini materi ini penting? Karena dapat menggambarkan Apa? karir di masa depan. Karir di masa depan. Kira-kira berguna nggak untuk nanti sekolah lanjutan ke SMA? Berguna. Guna ya, karena apa? Nanti di sana kalian bakalan milih jurusan atau mata pelajaran. Oke, seperti itu. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi ingat tugasnya sebelum tutup ya. Tugasnya nanti kalian sudah paham ya tentang gaya belajar masing-masing sama kecerdasan majemuk masing-masing. Ya, silakan nanti hasil itu bawa ke ruangan ibu. Ya, kita konsultasi. Ya, terus lagi yang kecerdasan majemuk tadi, ya, kalian salurkan dengan. Oke ya. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Nanti kalau misalnya masih bingung silakan konsultasi ke ruangan ibu. Ya, ibu akhiri ya pelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.